Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawakkalu 'ala sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para asatidz, para tuan guru yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Al-Isra beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati para guru-guru kita yang hadir. Kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan sehat walafiat, senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesepuh, tuin pini sepuh, para jamaah semuanya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada panjenengan sekalian. Teriring doa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semuanya sehat walafiat, sehat lahir batin, sehat panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan hidup, diberikan kita semua ini ilmu yang bermanfaat, serta diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga kita semuanya bisa menjalankan perintah-perintah Allah, bisa istiqomah duduk di majelis ilmu. Insya Allah setiap niat kita, setiap langkah kaki kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal ibadah, dapatkan keselamatan dari Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, serta mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatuhu wa salamuhu, semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di aku sebagai umatnya. Asal kita mau cinta kepada kanjeng Nabi, gelem sholawatan, gelem melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, mau kita semuanya menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, akhlak seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang atau golongan-golongan yang betul-betul cinta kepada baginda Nabi, insya Allah kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada satu riwayat, yaitu tidak hanya kita ini yang beristighfar kepada Allah. Kalau kita melakukan kemaksiatan, di dalam Al-Quran diajarkan alladzi walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang melakukan dosa, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepengen menghapuskan dosa itu, yang pertama adalah cepat-cepat ingat kepada Allah. Yang kedua beristighfar.
maka dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Akan tetapi ternyata yang beristighfar ini bukan hanya kita, Pak. Siapa yang istighfar lagi? Yaitu para malaikat. Makanya ada satu bab namanya istighfarul malaikah lil mu'minin. Istighfarnya malaikat terhadap orang-orang yang beriman. Maka malam hari ini saya akan menyampaikan golongan-golongan yang mendapatkan istighfarnya malaikat. Ya. Kalau kita istighfar, maka bisa kadang-kadang kita istighfarnya itu enggak khusyuk. Kadang-kadang istighfar kita ini perlu diistighfari lagi. Kenapa? Ora tenanan, enggak serius. Astagfirullahaladzim, tapi matanya masih maksiat. Ngelihat kemaksiatan, ada perempuan cantik, kebuka auratnya, rambutnya dikibaskan, astagfirullahaladzim, tapi matanya masih ngelihat terus. Ya toh? Astagfirullahaladzim, masya Allah, ya toh? Wah, ini istighfar kita perlu diistighfari, Pak. Tapi kalau yang beristighfar ini malaikat, ya, maka insya Allah dosa yang kita lakukan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat itu tidak melakukan dosa. Diperintahkan oleh Allah ibadah, ya ibadah terus. Diperintahkan oleh Allah ruku, ya ruku terus. Bahkan dalam satu riwayat itu, kita melaksanakan sholat, Pak, itu adalah kumpulan pakai baju koko, set, pakai peci necis, set. Kalau pengen bawa sorban, kledreng ke masjid. Pak, mau kemana? Masjid mau ngapain? Ya sholat. Itu kalau laki-laki, Pak. Kalau perempuan beda. Ibu mau kemana? Mau ngaji. Itu loh yang ngisi ustadz itu loh. Kita ayo bareng-bareng ngaji, ayo bareng-bareng. Jadi pertanyaan 1 jawabannya 15. Kalau bapak-bapak pertanyaan 15 jawaban 1. Iya toh? Nah, ke masjid. Akhirnya apa? Sudah ambil air wudhu. Makanya apa? Usahakan, Pak, kalau misalkan kita ke masjid ambil air wudhunya di rumah. Ya. Kenapa? Karena nanti setiap langkah kita itu akan menjadi pelebur dosa. Posisi kita sudah dalam keadaan suci. Ya, itu nggak wajib, sebenarnya nggak wajib. Cuman kalau bisa kita ambil wudhunya itu di rumah. Bukan berarti kemudian nanti air di masjid nggak laku. Bukan gitu konsepnya, ndak gitu. Ya, nah daripada nanti ngantri. Ya, di rumah ambil air wudhu, datang ke masjid, kemudian duduk nunggu iktikaf. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Duduk di masjid. Kemudian ngapain? Terserah, mau baca Quran bagus, mau zikir bagus, mau baca istighfar bagus, mau baca sholawat bagus. Ustadz sambil bawa HP boleh nggak? Takutnya potensinya itu malah keburukan, Pak. Kenapa? Karena di HP itu banyak keburukan. Di Facebook kadang-kadang isinya ngaji, yang kita buka ngaji, iklannya yang nggak ngaji. Ya toh? Seperti itu. Kita baca Abdul Somad, Gus Baha, Buya Yahya, set, nggak pakai nggak pakai kerudung, celanaan pendek lah, cakep ini ya. Begitu takutnya. Ya, lebih baik apa? Cari aman, baca Quran. Alhamdulillah.
lillah. Makanya orang yang nunggu adzan, duduk dia sudah di masjid, maka dia akan mendapatkan istighfarnya malaikat. Makanya maaf, biasanya orang yang menunggu waktu adzan ora akeh, enggak banyak, betul enggak Pak? Betul apa enggak? Nah, giliran pas waktu sudah adzan berkumandang, mulai datang satu, datang lagi satu. Kalau qomat sudah berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, mulai geruduk. Ya, dapat enggak istighfarnya malaikat? Enggak dapat. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Makanya usahakan datang sebelum adzan. Kalau enggak bisa datang sebelum adzan, pas kita mempunyai doa ketika kita panjat, itu doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu mustajabah. Ya. Terserah mau doa yang banyak silahkan, mau baca istighfar ya silahkan, mau baca sholawat juga silahkan, ya, atau mau baca apa lagi, zikir ya silahkan, bagus. Asal jangan sampai nganggur, jangan sampai melakukan perkara-perkara yang nganggur, yang tidak ada manfaatnya, kan gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, orang yang mendapatkan istighfarnya malaikat adalah orang yang bertahan setelah sholat, bertahan duduk setelah sholat. Ini tidak berlaku bagi orang yang sholatnya lamcing, salam langsung pelencing. Ya, usahakan duduk dulu, tahan dulu. Nggak sampai 5 menit kok Pak. Kita zikir tuh nggak sampai 5 menit. Mau zikir, asal jangan ganggu orang. Ya, toh juga kita zikir juga nggak mungkin astagfirullahaladzim, nggak juga begitu. Pasti la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salimin. Satu riwayat mengatakan salah marrat, 3 kali Allahumma ajirna minan nar. Ya. Riwayat yang lain wa fi riwayatin ukhra sab'ata marrat, 7 kali. Ya. Terserah mau 7 kali silahkan, mau 3 kali silahkan. Kalau ndak dibaca yo ora popo. Ya, langsung Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Langsung juga enggak apa-apa. Ya. Itu sunnah. Gitu ya. Maka semakin lama kita duduk setelah sholat, maka semakin lama malaikat bacakan istighfar untuk kita. Gitu Pak. Ya. Bahkan kata guru saya, salah satu doa yang ketika kita munajatkan kepada Allah, salah satu doa yang ketika kita tengadahkan tangan kepada Allah, yang kita mohonkan kepada Allah adalah ketika waktu setelah sholat. Makanya jangan sampai enggak doa, eman-eman, sayang. Kenapa? Karena ketika kita selesai sholat, satu posisi kita setelah interaksi dengan Allah, ya toh. Makanya apa? Ada laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian tidak ada yang kenal, datangnya dari mana tidak ada yang tahu. Kemudian dianya dari mana juga tidak tahu. Pokoknya tiba-tiba datang aja, laki-laki rambutnya panjang hitam, kemudian pakai gamis putih seperti itu. Setelah itu laki-laki tersebut itu mendatangi Rasulullah, menempelkan
antara lututnya Rasulullah dengan laki-laki tersebut ditempelkan. Ya. Terus ditanya anil iman, anil Islam, termasuk anil ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan ya Rasulullah? Kalimatnya redaksinya begini Pak. Di dalam kitab Arba'in Nawawi. Akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya, ceritakan aku apa itu ihsan. Anil ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak mampu untuk menganggap kamu bisa melihat Allah seakan-akan kamu melihat Allah, maka Allah yang melihat kamu. Ya, seakan-akan kamu dilihat Allah Subhanahu wa taala supaya bisa khusyuk ibadah. Nah, seperti itu, ya. Makanya kita agak sulit, Pak, kalau kita kemudian apa? Seakan-akan kita melihat Allah. Kenapa? Nanti pikiran kita aneh-aneh. Allah kayak apa ya? Allah seperti apa ya? Wah, repot, Pak. Ya toh? Allah Subhanahu wa ta'ala supaya sholat kita khusyuk. Nah, posisi sholat itu adalah posisi di mana kita itu interaksi langsung dengan Allah. Bacaan kita ini disimak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Gus Bahak mengatakan begini, kalau jenengan kok sholat sendirian, panjang sholatnya, panjang ayatnya, panjang surahnya. Kenapa? Ketika kita sholat, kita ini simaan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi jamaah, yo ojo panjang-panjang. Kenapa? Karena di situ banyak orang yang sudah sepuh, banyak orang yang punya kebutuhan, banyak orang yang punya kesibukan dan lain sebagainya. Akan tetapi apa? Ketika sholat sendirian, maka sekali-kali panjangkanlah sholat kita. Apa itu yang dibaca? Surah Al-Baqarah 1 sampai selesai, 2 juz kalau kuat. Ya, sekali-kali agak panjangan. Kalau misalkan nggak kuat, ya Al-Waqi'ah, Al-Muluk. Wah, biasanya hafal nih Pak. Ya toh? Kalau nggak kuat, Al-Muluk, Al-A'la. Loh, agak panjangan. Supaya apa? Sholat kita, bacaan kita disimak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini lagi interaksi dengan Allah. Bahkan kita ini bersujud kepada Allah. Posisi terbaik seorang makhluk, posisi terbaik seorang hamba adalah ketika dia bersujud kepada Al-Khaliq, yaitu zat yang menciptakan kita. Ketika sujud nih, ya, ketika sujud itu adalah posisi terbaik. Makanya ketika kita bersujud kepada Allah dalam hati, ya Allah ampunilah dosa saya, diampuni Pak dosa kita. Ketika kita bersujud kemudian kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebutuhan kita insya Allah akan diijabah, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau curhat sama Allah, pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu Pak, ya. Nah, ketika selesai sholat kita kemudian berdoa kepada Allah, itu cespleng Pak. Kenapa? Karena posisi kita setelah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk penghambaan diri kepada Allah, ta'abudi kalau bahasa Arabnya, ya, wa taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Gusti Allah, kan gitu. Kemudian yang kedua, setelah berinteraksi kita posisinya dalam keadaan suci. Loh, beda dengan dalam keadaan enggak suci dengan dalam keadaan suci. Kita doa kok dalam keadaan enggak suci, itu beda Pak. Getarannya, kuatan ketika kita ini dalam keadaan suci. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa, posisi duduk kita enggak berubah. Ya. Dan kita rata-rata selesai sholat masih mustaqbilal kiblah, yaitu menghadap kiblat. Kemudian kita doa, Masya Allah. Makanya Pak, usahakan bertahanlah setelah sholat, duduk kita bertahan. Bayangkan istri kita, bayangkan anak-anak kita. Ya Allah,
semoga Engkau berikan ampunan kepada saya. Ya Allah, semoga Engkau berikan ketentraman terhadap diri saya. Ya Allah, berikanlah istri saya istri yang solihah. Ya Allah, jadikanlah istri saya ahli ibadah. Anak-anak saya ya Allah yang pertama sedang menempuh sekolah begini, cerita sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru minta sama Allah, mudahkanlah ya Allah, tuntun anak-anak saya, mereka jauh dari pandangan saya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Engkau, tidak ada yang mampu memberikan perlindungan kecuali Engkau, kan begitu. Itu nama rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, duduk kita, istighfar kita itu diistighfari oleh malaikat. Artinya apa? Dibantu istighfar oleh Allah, dibantu istighfar oleh malaikat. Yang ketiga, orang yang mendapatkan istighfarnya malaikat adalah yaitu orang yang at-tuhur qablan naum, yang bersuci sebelum tidur. Usahakan Pak, ketika kita mau tidur ambil air wudhu, ya, baru tidur. Makanya anjurannya itu sebenarnya enggak hanya kita bersuci saja. 5 anjurannya. 1, ambil air wudhu. 2, baca surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan seterusnya. Kalau kita baca dengan tempo bacaan seperti tadi itu enggak lebih dari 5 menit Pak. 4 menit sampai 5 menit itu sudah selesai. Karena surat Al-Muluk itu cuma 30 ayat. Ya. Tapi kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sekitar 7 menit. Tapi kalau bacaannya tabarakal 2,5 jam. Enggak tidur-tidur itu. Diulang-ulang. Tapi pahalanya makin banyak Pak. Jangan dikira orang mengulang-ulang bacaan Quran itu kemudian dia itu pahalanya sedikit. Makin banyak Pak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu pahalanya makin banyak. Kenapa? Karena dia mengulang-ulang ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu loh. Ya, pahalanya makin banyak Pak. Dia ngulang-ngulang bacaan itu. Cuma masalahnya betah apa enggak. Wong mau tidur tinggal merem. Nah, ya, bersuci, kemudian baca Al-Muluk. Yang ketiga adalah baca kulhu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Ya. Yang keempat, baca solawat. Solawat paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Ya, agak panjang dikit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agak panjang lagi, solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Paham, apal semua ya toh? Yang kelima adalah baca istighfar lil mu'minin wal mu'minat. Kira-kira 5 ini, wudu, baca Quran Al-Muluk, baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca solawat, kemudian baca istighfar. Paling gampang apa Pak? Yang mana? Paling gampang 5 ini. Saya kasih tahu Pak, paling gampang itu merem. Udah, gua ada lain. Jangan dikira baca kulhu 3 kali ini gampang loh Pak. Serius. Kita seringnya lupa. Kenapa? Karena tidak menjadi kebiasaan. Ya. Karena kalau kita sudah bok begini Pak, sudah posisi sudah di atas bantal, itu tinggal seknya. Itu ya. Jangan dikira mudah. Ini sebenarnya kalau dipikir-pikir, timbang wudhu gampang. Timbang baca Al-Muluk gampang. Timbang baca kulhu 3 kali gampang. Tapi dalam prakteknya sering lupa apa sering dilakukan? Yakin sering lupa. Kenapa? Karena saya begitu.
Saya nggak ngomongin jenengan, saya ngomongin diri saya sendiri. Kadang-kadang kita nasehatin orang kewenceng ira karu-karuan. Ini posisinya saya menasehati diri saya sendiri. Ya Allah, ya. Saya aja malas apalagi ya, makanya kita saling mengingatkan kan begitu ya Pak. Saling belajar istiqomah menjalankan ibadah. Nah, orang yang menjaga wudhu, orang yang melakukan at-tathhir atau at-tahur, bersuci qabla naum sebelum tidur sampai kemudian dia tidur, mau dia batal ketika dia tidur kan dia tidak tahu, ya toh, ya. Itu sepanjang malam akan diistighfari oleh malaikat Pak. Masya Allah, ya. Dia akan mendapatkan istighfarnya malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang mendapatkan istighfarnya malaikat itu adalah orang yang melakukan kebaikan, orang yang menebar kebaikan, termasuk adalah orang yang hadir di majelis taklim. Di majelis seperti ini Pak, ya, ada yang menyampaikan, ada yang mendengarkan, ada yang membaca, ada yang memahami. Mohon maaf, meskipun ketika kita hadir di majelis taklim dalam posisi apapun, mau di depan kah, mau di tengah kah, mau di pinggir kah, mau di belakang, tetap diistighfari malaikat. Tuh, didoakan malaikat. Ya, Ustadz, saya itu kalau ngaji nggak kuat lama. Maksudnya gimana? Kalau saya ngaji itu malu. Malunya gimana maksudnya? Itu kalau sila itu nggak kuat. Kadang-kadang kalau sila 5 menit kemudian pengennya selonjoran. Wis ora apa-apa wis. Saya itu kalau ngaji Pak, silahkan ibu-ibu, bapak-bapak kalau pengen ngaji. Saya sering begitu. Cari tempat kita bisa nyandar. Bisa nyender, ya, nggak harus kita ini harus gini gitu, nggak harus. Daripada jenengan seperti itu malah pegel kabeh, malah kok lama ya ngajinya ya, ya toh. Nah mendingan duduk di sini bisa nyender, bisa selonjoran, dengerin ngaji sambil mekah-mekeh, dengerin ngaji sambil senyum-senyum, harus ngono ya sape. Nah, daripada ini buarang ngono terus selesai ngaji wallahu a'lam bishawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung tambah orang ikhlas meneh. Ya, kenapa saya ngomong seperti ini Pak? Saya ngikuti guru saya. Beliau itu ketika pas waktu ngaji Pak, saya masih ingat beliau itu ngaji kitab Izzatun Nasiin. Ya, kemudian beliau mengatakan begini, kalian jangan bohongi saya. Loh, maksudnya bagaimana Kiai? Udah pengen selonjoran-selonjoran. Ya, daripada sampean ngaji kemudian nggak ikhlas, nggak ridho, mendingan wis talah, ya. Sing penting ridho, ikhlas, insya Allah manfaat berkah ilmunya, kan gitu. Makanya cari senderan nggak apa-apa Pak, ya. Itu loh, mas tiang masih banyak ini, senderan masih banyak. Sing penting ridho dan ikhlas, seperti itu. Mau paham nggak paham, mau nyatet nggak nyatet, tetap dapat istighfarnya malaikat. Ya Allah, nikmatnya orang hadir di majelis taklim ini Pak. Nah, kemudian apa? Mau diamalkan atau mungkin belum bisa ngamalin. Makanya kata Mbah War, tahu Mbah War? Namanya Kiai Haji Anwar Mansur. Ya, beliau itu pernah ngendikan yang kemarin rame di Trans 7 itu loh. Itu Mbah War, itu panggilannya Mbah War. Ya, kalau di Sarang kan Mbah Mun gitu ya. Beliau Mbah War, pengasuh Lirboyo. Beliau itu ngendikan begini Pak, saya itu kalau ngelihat beliau ngaji itu malu Bang. Kenapa? Beliau itu kalau ngaji itu Masya Allah nggak ingat waktu. Ya, pernah ngaji itu dari jam 7 sampai jam 12, baca kitab terus. Sampai baca kitab itu pakai ini Pak, yang apa? Yang pembesar itu apa? Apa? Yang ini loh, pembesar itu apa? Kaca pembesar itu loh. Itu jadi bacanya itu gini Pak. Kalau saya ingat ngaji sama Mbah Mun, ini kitab kan tulisannya kecil-kecil ya. Itu dicetak ulang Pak sama pengurus. Karena apa? Beliau saking sepuhnya. Ya, itu gede-gede tulisannya.
Kalau Mbah War itu, beliau itu sampai begini. Tuh. Saya masih ingat ngendikannya beliau itu adalah apa? Ilmu Allah itu luas. Amaliyah itu sangat banyak sekali. Wes talah jenengan itu kalau mau mengamalkan sebisanya yang mana yang mau diamalkan. Gitu ya. Gak usah dibikin pusing, gak usah dibikin beban. Kalau misalkan kok jenengan bisa melaksanakan duha, ya laksanakan sholat duha. Kalau ndak bisa, ya yang lain. Sholat qobliyah misalkan. Kalau ndak bisa sholat qobliyah, ya sholat ba'diyah. Ya toh? Kalau ndak bisa sholat sunnah, kegiatan-kegiatan sunnah, ya, wis pokoknya yang penting sholat wajib dijaga. Wah itu enteng sekali itu dawuhnya para ulama terdahulu itu Pak. Ya Allah, itu kiai-kiai sepuh itu kalau dawuh itu ngadem ke hati, ya. Kalau pesan itu kita itu ngerasa ibadah itu gampang loh sebenarnya. Coba kalau kita dengerin ceramahnya Gus Bahak, kayak itu surga itu gampang banget masuknya, benar nggak Pak? Kayak orang itu bisa loh masuk surga, kan gitu. Ya, dengan ibadahnya, dengan keterbatasan ibadahnya itu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang sekali, semua ada dalilnya. Beliau itu enggak gampang menyalahkan orang, enggak, kan gitu ya. Masya Allah, makanya yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau enggak bisa ya sudah cari yang kita bisa, kan gitu ya. Amaliyah yang bisa kita laksanakan, kita laksanakan, kan begitu. Ini pentingnya hadir di majelis taklim. Makanya jangan sampai kita absen ngaji Pak. Minimal seminggu sekali ini jangan sampai kita kosong ngajinya. Maksudnya ngaji seperti ini, ya. Kalau ngaji sendiri usahakan setiap hari baca Quran, ya, atau zikiran atau lain sebagainya. Jangan sampai kosong sama sekali kalau sendiri. Tapi kalau ngaji seperti ini, ngaji sama guru, maka minimal seminggu sekali. Syukur-syukur 2 kali 3 kali. Kenapa? Al-Imam Syatibi mengatakan salah satu syarat supaya ilmunya barokah manfaat adalah kita ngajinya sama guru. Harus ada gurunya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'i bahi bayani tukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin. Harus ada yang nyampein, yaitu guru. Harus ada ustadznya. Kalau supaya kita dapat ilmu yang barokah dan manfaat. Ribuan ilmu yang kita ambil dari Google dibanding dengan satu ilmu yang disampaikan oleh guru, lebih manfaat dan barokah satu ilmu yang disampaikan oleh guru. Ya, kenapa? Kalau Google kan sumbernya kita nggak tahu Pak, yang nyampein siapa juga kita nggak tahu. Tapi kalau guru yang menyampaikan sanadnya jelas. Dari gurunya, dari kiainya terus sampai tabi'in, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Sayyidina Ali, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, ilmunya itu nyambung, Pak. Ya. Makanya ada 3 yang kita dapatkan, minimal 3 yang kita dapatkan ketika kita datang majelis taklim. Yang pertama adalah wa anzala alaihimus sakinah. Allah akan memberikan ketentraman dan kedamaian di dalam hati kita ketika kita ngaji. Yang kedua, Allah akan memberikan keberkahan hidup kepada kita. Hidup yang barokah yang seperti apa? Allah berikan kenikmatan yang berupa kesehatan, maka kesehatan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kita dipanggil hayya 'alas shalah, kita tergerak langsung. Allah manggil, saya langsung pengen sholat. Saya pengen ke masjid saja. Kenapa? Karena sudah malah nyari imamnya siapa, ya toh? Sampai selesai, udahlah kita sholat sendiri aja. Ntar dulu. Akhirnya apa? Sholatnya itu sudah bablas. Na'udzubillah min dzalik. Allah titipkan harta kepada kita. Allah amanahkan rizki kepada kita yang barokah tanpa diminta. Ada pembangunan. Nih saya transfer ya, Pak DKM saya transfer. Berapa? 20 juta. Wah, mantep. Allah titipkan satu rekening, yang satu isinya 2 miliar, yang satu 250 juta, di bawah bantal 125 juta. Oh, wis anggap aja itu insya Allah nanti bakalan kita punya. Amin.
Ya, nggak tahu duitnya dari mana. Rezeki kita nggak ada yang tahu, Pak. Bener nggak? Dan orang-orang kaya sekarang ini coba 5 tahun yang lalu, belum tentu dia itu sudah kaya, ya toh? Kenapa? Karena rizki Allah yang ngebagi, kan seperti itu. Nah, tanpa diminta dikeluarkan uangnya, tapi yang nggak barokah, boro-boro dia ngeluarin, diminta juangel karuan, ya toh? Untuk kemaslahatan umat, susahnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Allah kasih keberkahan hidup. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki yang tidak kita sangka-sangka. Tuh, kalau orang mau datang ke majelis taklim, alhamdulillah banyak, Pak. Ya. Tidak hanya malaikat yang mendoakan, tapi hewan-hewan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di laut, yang ada di sungai akan mendoakan kita. Ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita dengar bacaan-bacaan yang diucapkan oleh ikan itu, ya kurang lebih yang mendoakan kita. Cuma kan kita nggak dengar, taunya cuman umak-umik tok, ngono tok. Ya toh? Itu mendoakan itu, Pak. Kemudian apa? Hewan-hewan yang ada di lubang itu mendoakan kita. Masya Allah. Makanya jangan sampai kita ini nggak ngaji. Ustadz, saya ngajinya sebulan sekali, kelamaan, keburu kering hati kita. Ya, kalau bahasa tasawufnya jangan sampai hati kita ini qaswatul qalbi, hati kita keras. Ya, kalau hati kita keras, maka kita sulit untuk menerima kebaikan, sulit menerima kebenaran, sulit menerima nasihat, bahkan gampang emosian. Kenapa? Hatinya kering, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan istighfarnya malaikat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah oleh Allah untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul, dan semoga kita semuanya bisa terus hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon barokah Fatihahnya untuk almarhum Ibu Hajah Tarwinah atau Ibu Hajah Inah Asikin yang telah berpulang ke rahmatullah tadi sore, ya. Kemudian dikebumikan atau dimakamkan di Indramayu, ya. Kita doakan mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadahnya diterima, iman Islamnya diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan ditempatkan fi raudhah min riyadil jannah, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati jami'i masyayikhina wa asatidina wa li jami' ahli kubur, wa nakhussu khususan lirruhi almarhumah Ibu Hajah Tarwiyah atau Ibu Hajah Inah Asikin. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa la waghfir lana wa laha bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.